Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video tutorial yaitu pembahasan dan penyelesaian soal UKK TKJ paket 2 tahun ajaran 2024-2025. Nah, ini gambar topologi jaringannya yang ada di soal ya. Di sini ada satu router, ada satu lagi router, jadi totalnya ada dua ya. Kemudian ada switch, ada komputer satu, nah ini internet ya. Nah, yang laptop ini kita bisa ganti dengan HP ya, atau kalau ada laptopnya bisa menggunakan laptop, itu lebih bagus ya. Nah, langsung aja buka soalnya. Jadi ini soalnya ya, yaitu kode soalnya KM3066. Nah, bentuk soalnya itu penugasan perorangan ya, jadi bukan kelompok. Nah, judul tugasnya rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Nah, petunjuk umumnya yaitu ini ya, tinggal dibaca aja, ada 5. Ini petunjuk umum soal paket 2 ini ya. Nah, kemudian di sini ada daftar peralatan. Yang pertama ada PC klien atau laptop. Ya, spek minimal ada. Nah, kita udah ada ya. Kemudian smartphone ada ya, pastinya udah pada punya. Kemudian switch unmanaged 4 port minimal ya, kita ada 8 port. Jadi switch unmanaged ini switch yang bisa langsung pakai, nggak perlu di setting lagi ya. Kemudian ada router. Nah, ini kita udah punya yaitu MikroTik ya. Nah, nomor 5 WiFi router board. Nah, ini sama. Jadi nomor 4 sama nomor 5 ini kita satu alat yaitu MikroTik router board ya. Jadi MikroTik yang kita gunakan sudah ada fitur wirelessnya. Nah, kemudian crimping tool nanti ada kabel tester atau LAN tester, kabel UTP Cat 5. Nanti kita menggunakan kabel UTP jenis kabel strike ya. Nah, kemudian konektor RJ45 nanti untuk kabelnya. Kemudian koneksi internet minimal 1 Mbps ya. Nah, kemudian untuk soal atau tugasnya, sebagai seorang network system administrator pada perusahaan penyedia layanan jasa jaringan komputer dan telekomunikasi, tugas Anda adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan komputer dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini ada langkah-langkahnya sudah saya rapihkan soalnya ya. Terus ada sampai 9 ya. Nah, di sini langkah kerjanya yang pertama, siapkan peralatan bahan yang diperlukan sesuai dengan daftar peralatan. Ya, daftar peralatan itu yang tadi, yang atas ini ya. Ini udah ada. Kemudian nomor 2, siapkan berkas perencanaan instalasi, udah ada ya. Yang ketiga, lakukan pemasangan konektor pada kabel jaringan dan pengujian koneksi kabel. Jadi kita membuat kabel UTP jenis strike itu bikin 3 ya, satu untuk router A ke switch, satu lagi untuk router B ke switch, yang terakhir dari router A ke komputer ya. Jadi kita bikin 3 kabel UTP jenis strike. Nah, kemudian langkah nomor 4 yaitu pemasangan kabel ya. Nanti tinggal pasang, anggap aja udah beres. Nah, nomor 5, lakukan pengalamatan jaringan pada seluruh perangkat jaringan. Ini udah ya, karena pengalamatan jaringan nanti ada di ini ya, di bawahnya. Nah, kemudian langkah nomor 6 yaitu konfigurasi klien. Yang pertama A, jaringan lokal. Jadi jaringan lokal ini ya, yang kabel nih, yang router A. Ya. Nah, kemudian ini alamat IP kliennya ya, 192.200.absen.10.2 atau CIDR-nya 24. Jadi misalkan absen saya ke 15 ya, berarti IP address-nya itu 192.200 plus absen 15 tadi, 219.10.2 Nah, ingat ya, di sini default gateway-nya dari sini itu udah ketahuan nih, yang IP klien A.2 ya. Nah, kemudian IP yaitu jaringan internet
one. Nah, internet diberikan oleh ISP ya. Jadi internet yang kita gunakan yang dari ISP itu 192.168.40.0/24. Nah, ini ya yang dari ISP. Kemudian yang IP router A sesuai dengan network yang diberikan ISP. Nanti ini ada setelah kita nyeting routernya ya. IP router B juga sama, gateway-nya juga sama ya. Jadi gateway-nya ini karena jaringan kita seperti ini, jadi gateway-nya seperti ini. Sorry, kita rapiin. Kita langsung isi aja biar langsung inget ya. Nah, kemudian jaringan yang ke C, jaringan lokal nirkabel. Jadi kalau nirkabel itu jaringan tanpa kabel ya, yang ini yang wireless. Penerimanya baik laptop atau HP itu bisa terhubung melalui wireless ya. Nah, di sini IP jaringan nirkabelnya atau WLAN-nya yaitu 192.100.absen.20.2. Jadi sama seperti LAN, tapi bedanya hanya ini ya, 100 kemudian 20-nya. Jadi kita isi aja karena absen saya nomor 15 ya. Jadi IP-nya 115 ya. Karena absennya nomor 15.20.24. Jadi di sini tetap default gateway-nya yaitu titik 2. Nah, di sini list time yaitu 8 jam, nanti ngebuat DHCP 8 jam ya. Kemudian DNS-nya yaitu primarinya yaitu yang 8.8.8.8. Nah, nomor 7 yaitu lakukan konfigurasi router. Nah, yang pertama dynamic routing. Jadi dari router A ke router B atau sebaliknya. Jadi kedua router ini dapat saling berkomunikasi. Misalkan PC dari router A bisa ngirim pesan ke laptop atau HP dari router B ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi cara sederhananya kita misal dari PC router A melakukan ping ke IP dari PC atau laptop atau HP dari router B. Begitu juga sebaliknya, yang di router B kita melakukan ping manggil IP dari router A ya. Jadi harus berhasil. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini pada poin B, static routing dari router B ke internet. Jadi yang router B ini connect ke internet secara statik ya, bukan DHCP. Kalau router A ini langsung bisa di DHCP connectnya. Jadi kalau statik kita harus mengetahui IP-nya. Nah, tadi sudah diketahui IP-nya ya, ini ya. Nah, ini IP ini 192.168.40.0/24. Tinggal kita ganti nanti yang 0 ini misalkan berapa ya. Yang penting jangan melebihi 254 ya. Nah, ini misalkan kita sudah. Nah, kemudian sistem keamanan jaringan dengan melakukan instalasi dan konfigurasi proxy server pada jaringan lokal kabel. Nah, ini port proxy-nya ya 3128 Change Manager. Nanti nomor absen plus nama peserta @sekolah SCH ID. Karena nomor absen saya 15, isi 15 ya. Isi namanya @sekolah. Nama sekolahnya apa? Misalkan di tempat saya nama sekolahnya yaitu SMKN 3 Pandeglang.sch.id. Jadi seperti ini ya. Visible hostnya jadi ini juga nama sekolahnya diganti dengan SMKN 3 Pandeglang SCH ID ya. Transparannya yes, blocking situs. Jadi kita nanti ngeblokir situs Linux ORG ya. Jadi harus berhasil. Nah, kemudian pada langkah nomor 8 ya,
inilah langkah pengujian ya. Jadi lakukan pengujian setiap perangkat sesuai konfigurasi dan fungsi yang diinginkan. Yang pertama IP statik. Nah, ini adalah IP statik dari PC router A ke internet ya. Nah, ini IP statiknya. Nah, IP dinamik yaitu HP atau smartphone atau laptop ya, router B ke internet. Nah, kemudian di sini pada poin yang selanjutnya ada seperti ini, warnanya dimerahin dulu biar beda ya. Nah, tes koneksi ke router. Jadi tes koneksi di router ini ada dua ya. Yang pertama PC router B ke internet ya. Kemudian yang kedua PC router A ke internet. Ini boleh manapun di sini ya, langkahnya boleh PC router B dulu atau router A dulu. Nah, misalkan di router AB kan ini ya. Nah, misalkan di router B kan ada laptop, misalkan di sini ganti laptop atau HP ya. Nah, kemudian yang terakhir tes koneksi antar klien ya. Jadi nanti PC router A bisa ping ke laptop atau HP router B. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi bisa saling ping, intinya bisa saling berkomunikasi. Nah, kemudian ini nomor 9, lakukan dokumentasi jaringan secara sederhana mungkin. Yang dimaksud ini kita saat sudah selesai atau setting, kita lakukan dokumentasi misalkan di foto atau screenshot ya. Nah, kemudian ini dengan hasil yang diharapkan semua konfigurasi jaringan yang telah diatur berjalan dengan baik. Nah, ini gambar kerjanya atau yang biasa kita kenal dengan topologi jaringan ya. Jadi ini topologi jaringannya. Yang pertama di sini ada internet ini. Kemudian dari internet nyambung ke switch yang 8 port itu yang kita gunakan. Nah, dari switch ini terhubung ke router A dan router B. Yang router A terhubung ke PC ya atau komputer melalui jaringan kabel. Sedangkan yang router B terhubung ke laptop atau HP itu melalui jaringan dari kabel. Nah, ini sudah saya jabarkan lagi atau deskripsikan lagi sesuai internet sekolah kita ya. Oke, jadi ini adalah topologi jaringan internet di sekolah kita atau di lab komputer yang kita gunakan. Nah, ini ada batasnya ya. Yang atas ini kalian nggak dibuat ya, nggak di setting, tapi kalian nanti tinggal yang dari garis ini ke bawah. Nah, ini saya jelaskan aja sebagai pengetahuan. Nah, ini ada yang gambar awal yaitu ISP, Internet Service Provider, yaitu dari Telkom IndiHome. Nah, kemudian dari ISP ini terhubung ke router. Nah, dari router ini disebarkan lagi melalui MikroTik router board ya atau router. Nah, dari MikroTik ini fungsinya MikroTik yang ada di ruangan server itu untuk pemanajemen jaringan internet ya. Nah, kemudian dari MikroTik disebarkan lagi ke switch yang TP-Link ini. Nah, switch ini biasanya ada di belakang lab komputer ya. Nah, kemudian dari switch ini kabelnya saya tandain warna kuning. Nah, switch yang kita gunakan ini yang putih ya sama yang hitam, ini jenis switchnya yaitu unmanaged, yaitu switch yang tanpa settingan juga bisa langsung digunakan ya. Artinya kita boleh menggunakan port manapun, enggak harus dari nomor 1 untuk internet ya. Jadi boleh port manapun. Nah, kemudian dari switch yang di lab komputer itu ini terhubung, biasanya ini langsung terhubung ke meja atau di komputer. Nah, nanti dihubungkan ke port
berapapun di mikrotik ya, intinya terhubung dan lampu indikatornya nyala. Nah kemudian ya yang dari switch ini dihubungkan ke router mikrotik yang A, yang sebelah kiri, yang kanan router B ya. Nah portnya boleh manapun di switchnya, tapi di mikrotiknya untuk internet itu di port nomor 1. Nah ini juga di port nomor 1 ya. Nah pertanyaannya apakah bisa di port yang lainnya? Bisa, yang penting tahu settingannya. Tapi untuk memudahkan kita samakan saja semuanya di port nomor 1 untuk kabel internet. Nah setelah dihubungkan ke mikrotik kabelnya yang ini ya, yang internet, nanti yang router A itu port nomor 2 dihubungkan lagi ke komputer. Nah sedangkan di mikrotik atau router B itu dihubungkannya menggunakan jaringan nirkabel ya, atau jaringan wireless, jaringan tanpa kabel. Nah kita di sini menggunakan kabel UTP jenis kabel string. Ada 3 ya, kita bikin 3, 1, 2, 3. Berarti konektor RJ45 nya ada 6. Nah untuk saat setting atau konfigurasi di sini, nah untuk saat melakukan setting atau konfigurasi, yang kabel nyolok ke komputer itu jangan langsung dihubungkan ke mikrotik ya, tapi langsung ke switch, jangan dulu ke mikrotik. Nah setelah semua konfigurasi selesai, baru dikembalikan lagi ke port nomor 2 di mikrotik ya. Nah ini kita kesinikan dulu. Nah kemudian ini penting ya, kabel internet yang dari switch jangan hubungkan dulu. Kenapa jangan dihubungkan? Nah nanti kalau dihubungkan, kalian pada saat pertama kali login ke Winbox ini muncul banyak menu-menunya ya. Menu di sini, menu dashboard, ada pilihan mikrotiknya banyak ya. Jadi kalian nanti bingung, apalagi nanti kalian pas ukom biasanya kan ada banyak tuh, satu orang aja 2 mikrotik, misalkan satu sesinya 17 orang. Jadi ada 34 mikrotik. Belum mikrotik punya lab komputernya. Ya, berarti nanti ada 35 nih muncul di sini. Ya. Jadi caranya supaya nggak muncul banyak ya. Nanti yang dari switch itu jangan dulu dihubungkan ke switch yang kita gunakan yang 8 port ini. Nah, jadi kapan sih dihubungkannya? Dihubungkannya itu nanti setelah kita merubah identitas mikrotik router A dan router B. Nah sekarang kita login dulu ke Winbox. Nah jika login ke Winbox-nya nggak muncul pilihan mikrotik router board kita, jadi di settingan ini ya, di settingan network connection-nya matikan semua Ethernet dan Bluetooth ya. Tapi yang dihidupkan cuma Ethernet yang digunakan. Jadi di sini saya udah tandain tuh yang pojok kanan paling atas, Ethernet dalam kurung COM ya. Jadi itu yang saya gunakan. Nah di yang lain silakan ditandain aja tuh, takutnya bingung ya karena kebanyakan. Nah ini contoh di komputer yang saya gunakan yang banyak ya. Nah ini checklist aja. Ingat ya, login ininya admin default ya, passwordnya dikosongkan aja. Ini connect, sudah login 1, ini kemudian connect lagi yang satunya yang ini ya. Nah ada 2. Nah kita splitkan layarnya aja, kita tarik, tempelkan ke pojok kiri nanti seperti ini biar enak. Nah ini ada 2 router. Nah kita yang pertama kali dilakukan itu pastikan routernya itu belum ada settingan ya. Jadi harus sudah reset. Kalau belum di reset silahkan di reset, klik menu sistem, reset configuration, kemudian centang 2 yang bawah ini, habis itu reset. Nah setelah di reset tunggu mikrotiknya nge-reboot atau nge-reset. Nah tadi kita mau ngerubah nama kedua mikrotik ini ya biar nggak keliru. Nah caranya klik menu sistem, di ini saya di paling kiri anggap saja router A nantinya ya, yang kanan router B. Yang router A sip di sini ya, di sistem
identitas diganti dengan namanya router A, namanya siapa ya. Nah, nanti di atasnya berubah namanya nih, router A Kartono. Di sini belum berubah. Kita rubah lagi jadi masuk menu sistem, identitas nanti dengan router B, script Kartono. Nah, ini kita sudah selesai melakukan perubahan identitas nama. Nah, baru setelah ini kita hubungkan nih kabel yang internet itu ke switch ya, boleh di port manapun, mau 1, 2, 3 ya, karena ini jenis switchnya jenis switch unmanaged ya. Yang penting nyala ya lampu indikatornya, jangan sampai nggak nyala. Nah, setelah dihubungkan kita lanjutkan settingan ya. Nah, di sini kan kita belum mengetahui ya, yang router A ini yang mana mikrotiknya, yang router B juga yang mana mikrotiknya. Ini kan ada dua nih, kita belum mengetahui identitasnya. Jadi cara mengetahui router A dan router B yang mana, kita lihat MAC address-nya. Di sini router A ya, MAC address-nya yaitu yang ujungnya 81. Kita lihat di ujungnya aja ya biar simple. Nah, yang router B itu dilihat di ujungnya. Nah, jadi nanti lihat aja di belakang mikrotik ada mikrotik ini misalkan. Nah, lihat ujungnya MAC address-nya. Nih di sini E01. Nah, ujungnya 81. Nah, di sini yang router B ujungnya F3, berarti benar ya. Ingat, yang F3 ini router B, yang 81 router A. Tinggal kita atur posisinya biar ingat ya. Karena nanti yang dihubungkan ke komputer itu dari router A ke komputer ya, bukan dari router B ke komputer. Nah, ini router A, udah, ini router B. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan konfigurasi ya. Nah, tadi kita 1 sampai 5 udah selesai karena kita sudah menghubungkan kabel-kabel atau konfigurasi pemasangan perangkat jaringannya ya. Nah, di sini kemudian ada konfigurasi poin A, 6A, jaringan lokal kabel atau LAN. Jadi jaringan yang ini ya, yang paling kiri 192.200 titik absen titik 10.2 garis miring 24. Nah, karena nomor absen saya 15, jadi seperti ini ya, jadi 215. Nah, kemudian untuk jaringan WLAN atau lokal nirkabel ini IP juga sama ya, 192.100 ya, titik absen titik 20.2 garis miring 24. Jadi absen saya 15, jadi tinggal diganti 100-nya tambah 15 ya. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi yang ini ya, yang IP lokal. Nah, ini jaringan lokal, pilih menu IP, pilih address. Nah, kemudian tadi berapa IP-nya ini ya. Nah, IP-nya ini nanti tinggal diinputkan di sini. Klik menu IP, address, plus, masukin nomor IP-nya. Nah, ini diganti dengan Ether 2. Nah, ini ada perbedaan. Kok ini miring, kok yang Ether 1 nggak miring? Nah, itu karena Ether 1 mah sudah terkoneksi dengan kabel. Ether 2 sampai WLAN 1 itu belum ada yang terkoneksi ke portnya ya, atau ke WLAN-nya. Nah, ini pilih Ether 2, klik apply, klik OK. Nah, kita juga lakukan konfigurasi untuk yang ini ya, yang jaringan router B. Nah, IP ini ya, pilih menu IP, address, plus. Nah, nanti dimasukin IP-nya ya, 192.115.20.2 garis miring 24. Nah, ini jaringannya WLAN, karena jaringan yang router B itu untuk jaringan WLAN. Klik apply, klik OK. Nah, ingat ya, ini jangan sampai terbalik. Artinya jangan sampai terbalik posisinya, yang 115 di sini, yang 215 di sini. Nah, di sini ada perbedaan. Kok yang router A mah hitam tapi router B merah?
Nah, merah di sini karena yang wirelessnya ini Ethernetnya atau interface-nya belum diaktifkan ya. Nah, ini kita klik ini, klik centang atau enable, nanti jadi hitam. Nah, kemudian di sini kita setting jaringan wirelessnya ya. Klik menu wireless, klik wirelessnya. Nah, ini biarin, nggak usah dirubah. Nah, pilih menu wireless. Nah, modenya diganti dengan IP bridge ya. Nah, kemudian di bandnya diganti dengan BGN ya. Channelnya biarin, nggak usah diganti. Nah, frekuensinya ganti dengan auto ya. Nah, SSID-nya bebas ya, karena tidak ada ketentuan di soal. Ini ganti aja dengan UKK, nama saya ya, Kartono, atau nama kalian siapa ya, atau mau nama lengkap sesuai nama YouTube saya, Kartono Kun. Oke. Nah, karena di soal yang nggak ada keamanan atau kata sandi, ini biarin aja. Nah, kalau sudah klik oke ya. Nah, ini sudah selesai, kita tandain. Nah, kemudian kita hubungkan kedua router ke internet atau ke jaringan ISP ya. Di sini ingat ya, internet ISP kita IP-nya yaitu 192.168.40.0/24 ya. Ini bisa aja berubah yang 40-nya atau IP-nya, nanti biasanya ada pemberitahuan dari guru atau pembimbing atau instrukturnya ya. Nah, di sini kita di router A klik IP, pilih DHCP client ya, klik plus. Nah, ini ganti dengan Ether 1 karena yang terhubung ke jaringan internet ya. Kalau sudah klik oke. Nah, nanti ini otomatis terisi ya. Karena di sini juga udah berhasil DHCP clientnya. Nah, lihat statusnya harus bound ya. Nah, ini IP-nya 192.168.40.52/24 ya. Jadi IP router A-nya tadi ini ya. Ini 50 berapa tadi? 52. Nah, kemudian kita setting IP router B ya. Yang router A itu tadi udah dinamik ya. Nah, sedangkan untuk router B di sini ada keterangannya static routing router B ke internet ya. Yang ini. Jadi yang poin IP router B ini kita dihubungkannya secara statik. Caranya buka Winbox. Nah, untuk yang router B itu jangan di IP DHCP client ya. Karena itu nanti akan muncul dinamik ya. Nah, kita gunakan menu IP, address, kemudian klik plus. Nah, ini kan kita belum tahu nih IP-nya berapa. Nah, kita lihat dari router yang A. Router A itu IP-nya 192.168.40.52/24. Nah, tinggal kita isi di sini ya. Ini bisa di copy, paste. Nah, yang 52-nya ganti boleh berapapun ya. Yang penting dalam rank 2 sampai 254 ya. Jadi boleh berapapun. Yang penting jangan bentrok dan jangan lebih dari jangkauan tersebut. Nah, yang 52 ini kan sama dengan router yang A. Nah, kita ganti ya. Misalkan saya pengennya 152 ya. Ini kan 52 tambahin 100 sama saya 152. Nah, ini interface-nya diganti dengan interface Ether 1. Kalau sudah klik apply, kemudian klik oke. Nah, tadi IP-nya di sini 152 ya yang router B. Ini saya tandain aja biar inget. Nah, yang router B ini ya. Nah, di sini yang router B itu static routing kan. Nah, kita lakukan yaitu IP routingnya atau rutenya. Pilih menu IP, pilih routes atau rute. Nah, di sini kita pilih plus ya. Plus. Nah, gateway, kita isi gateway-nya. Nah, karena kita misalkan belum tahu gateway-nya berapa, jadi gateway itu
IP pertama setelah IP network ya. Jadi 40.1 ya IP-nya 40.1. Nah di soal juga udah saya tandain yaitu 40.1 gateway-nya yang ini ya. Ini tadi kita udah selesai tandain. Ini kita langkah di sini ya. Nah ini kalau sudah digeser aja kalau nggak kelihatan ya. Bisa langsung oke, bisa apply ya. Nah kita misalkan pengen dikasih komentar. Ini status routing. Oke, kemudian klik oke. Nanti ada komentarnya tuh di sini, static routing ya. Nah, setelah ini kita cek koneksi internet di kedua mikrotiknya. Ini mikrotik udah beneran dapat internet atau belum ya. Caranya klik menu new terminal, kita ketikkan aja ping 88 ya. Nah, kalau seperti ini berarti udah terkoneksi ke internet yang router A. Sekarang router B sama ya. Nah, kalau router B IP di sininya bukan seperti ini ya, gagal. Nanti kita tinggal ganti ininya. Tinggal ganti yang 152, misalkan diganti berapa gitu ya. Misalkan diganti 252, boleh. Yang penting bisa terkoneksi ke internet ya. Nah, kita sudah selesai melakukan konfigurasi, yaitu ini ya yang jaringan lokal dan jaringan kabel ya, yang router ini. Yang poin nomor B udah semua nih. Nah, tadi kita telah selesai melakukan konfigurasi yaitu internet jaringan WAN ya, router A, B ya. Nah, kemudian di sini di jaringan lokal di sini ada ketentuan yaitu DHCP server ya. Pilih menu Winbox-nya, pilih IP DHCP server ya. Nah, ingat DHCP server di sini yaitu list time-nya 8 jam, DNS-nya ini ya. Buka. Nah, jangan klik plus di menu DHCP server ini ya. Tapi klik menu DHCP setup. Nah, ininya interface-nya pilih WLAN 1, klik next. Nah, ini biarin nggak usah dirubah sesuai ketentuan soal ya. Next. Nah, ini ingat nih, gateway for DHCP network. Ini ujungnya titik 2 ya. Biasanya gateway yang kita gunakan itu titik 1, tapi ini titik 2 karena di soalnya tadi titik 2. Nah, tinggal klik next. Nah, ini biarin aja, nggak apa-apa ya. Nggak usah dirubah karena kita menggunakan /24 ya. Artinya banyak yang bisa internetan. Nah, klik next. Nah, DNS servernya kita isi ya 888 sesuai di soal yang ini ya. Nah, kemudian klik next. Nah, list time kita diganti dengan 8 jam. Nah, 8 jam. Klik next. Oke. Nah, ini nggak apa-apa merah karena artinya merah itu belum ada yang terkoneksi dengan jaringan wirelessnya ya. Coba kita klik menu IP lagi, DNS ya, tercentang allow remote request-nya, servernya tadi 88 ya. Kalau sudah klik oke. Nah, kita sudah selesai melakukan konfigurasi yang jaringan WLAN sama jaringan LAN ya. Nah, kita ada satu lagi konfigurasi yaitu agar klien yang connect dengan router itu dapat koneksi internet. Caranya klik menu IP, firewall, NAT ya, plus. Nah, di menu general C-nya SRC NAT. Nah, out interface itu sumber internet ada di port berapa? Kalau ada di port nomor 1 berarti internetnya di ether 1. Pilih menu action, pilih masquerade. Kalau sudah klik oke. Nah, lakukan juga di router yang satunya ya, yang router A. Pilih menu IP, firewall, pilih menu NAT ya, pilih plus. Actionnya pilih masquerade. Nah, pilih menu tab general, change SRC NAT, out interface-nya ether 1. Oke ya. Nah, ini udah beres. Ini juga udah beres ya.
Nah, kemudian kita melakukan dynamic routing dari router A ke B. Artinya dynamic routing ini ya dari router A ke B, dari router A bisa ping ke router B ya. Dari router B bisa ping ke router A. Kita dari klien ngujinya. Jadi si komputer bisa ping ke komputer atau HP yang terkoneksi dengan kabel di router B ya. Begitu juga sebaliknya ya. Nah, caranya buka mikrotiknya. Nah, ini kita di closein aja yang udah terbuka. Pilih menu session, close all windows. Ini juga sama. Nah, pilih menu routing ya. Pilih menu OSPF ya. Nah, kita pilih menu network. Nah, kita klik plus. Nah, kita kan di sini networknya. Kita belum tahu, pilih aja menu IP, address. Nah, ini masukin semua yang networknya ya. Yang 40.0, nanti garis miringnya 24. Ini kita bisa di copy paste, double klik, copy, biar cepet ya, paste. Ini garis miring 24. Klik OK. Satu lagi yang ini ya, 10.2-nya. Internetnya yang dimasukin. Jadi seperti ini. Klik OK. Jadi ada dua tuh ya. Yang internet yang 40 masuk, yang 10 juga masuk. Lakukan lagi di router yang satunya. Masuk menu routing OSPF ya. Nah, pilih menu network. Kita buka IP address-nya ya. Nah, masukin IP-nya, IP networknya ya. Kayak tadi sama, biar cepet dibuka, di copy, ini diklik plus. Nah, paste, tinggal diganti ujungnya ini jadi 0 ya. Klik OK. Ingat ya, IP network itu ujungnya 0. Nah, klik plus lagi. Sudah, klik OK. Nah, kita sudah melakukan settingan, yaitu ini dynamic routing dari router A ke router B. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah berikutnya lagi ya. Nah, sistem keamanan jaringan dengan melakukan konfigurasi, instalasi dan konfigurasi proxy server pada jaringan lokal kabel. Nah, ini ingat, jaringan lokal kabel ya, bukan jaringan net kabel. Jadi ini ada di router yang A ya, yang router B kita ini router A. Jadi di router A di setting yaitu web proxy ya, konfigurasi proxy. Di sini port proxy-nya 3128. Kemudian CS manager yaitu nomor absen plus nama peserta @sekolah SCHID. Nah, nomor absen saya 15 plus masukin namanya. Nah, masukin nama sekolahnya ya. Kemudian tinggal di Oke, kemudian visible hostnya ini ya, transparan, yes. Blocking situsnya, nanti kita ngeblokir situs nih. Jadi di sini kita harus ngeblokir situs yaitu Linux ORG ya. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi untuk ini ya, proxy ini. Nah, kita masuk router yang A ya, yang ini router A. Yang router B kita kasih aja. Nah, di router A pilih menu IP, pilih menu web proxy. Nah, kita enable centang ini ketiga-tiganya. Nah, di sini port proxy-nya diganti ya 3128. Nah, kemudian chat administrator ini ya, yang sesuai nama kita. Nah, ini. Nah, klik apply. Nah, kita kemudian blokir Linux ORG ya. Pilih menu akses di sini. Ya. Pilih plus. Nah, kemudian di sini di DST hostnya dimasukin bintang linux.org bintang. Nah, kalau sudah klik
di sini actionnya pilih deny ya. Nah, kalau sudah klik apply, oke. Nah, nanti kebuat satu nih. Nah, tinggal di web proxy-nya ini kita klik apply, jangan salah, harus seperti ini ya. Nah, klik oke. Nah, ini kita tinggal melakukan settingan yaitu transparent. Nah, yang dimaksud dengan transparent adalah yaitu agar tidak perlu setting web browser di klien satu persatu ya. Jadi ubah web proxy MikroTik-nya agar berfungsi sebagai transparent proxy. Nah, implementasinya gunakan fitur NAT untuk membelokkan semua traffic browsing HTTP. Jadi HTTP itu portnya 80 dan HTTPS itu 443. Nah, yang berasal dari klien ke fitur internal web proxy yang sudah diaktifkan sebelumnya. Nah, untuk nanti membuatnya caranya pilih menu IP, kemudian pilih firewall, pilih NAT, nanti ada settingannya. Nah, settingannya bagaimana? Settingannya seperti ini ya. Pilih menu IP, pilih firewall, pilih menu di sini ya, pilih menu firewall, pilih menu NAT ya. Pilih plus. Nah, nanti chainnya diganti dengan DST-NAT, protokolnya tadi TCP ya. Nah, DST port tadi yang HTTP itu 80. Nah, di sini interface-nya itu diganti dengan Ether 2 ya. Nah, pilih menu action ya. Ini pilih redirect, mana redirect. Nah, kemudian jangan lupa tuh portnya diisi samain dengan yang di soal yaitu 3128. Nah, pastiin lagi isiannya sudah benar. Kalau sudah benar klik oke. Nah, karena kita harus ngebuat yang HTTPS, kita buat satu lagi ya untuk HTTPS-nya. Di sini saya copy paste aja di sini. Double klik di sini, copy. Nah, 80 ganti 443. Kalau sudah klik oke. Ya. Nah, kemudian ini udah selesai ya. Kita tinggal melakukan langkah yang nomor 8. Nah, langkah nomor 8 Langkah nomor 8 yaitu pengujian setiap perangkat sesuai konfigurasi dan fungsi yang diinginkan. Di sini ada IP statik yaitu IP dari router A ke internet ya, IP PC router A. Nanti yang keduanya IP dinamik dari HP ke router B terhubung ke jaringan wireless, kemudian bisa internetan. Nah, tes koneksi ke router ya dari kedua kliennya, dari komputer ke internet, dari HP atau laptop ke internet. Nah, yang terakhir tes koneksi antar klien. Jadi nanti di sini PC router A bisa ping ke HP atau laptop ya di router B, begitu juga sebaliknya. Nah, kalau langkah nomor 9 ini dokumentasi secara sederhana, ini screenshot aja atau langkah-langkahnya diketik ya, ditulis bisa ya. Ini anggap aja udah selesai. Nah, karena kita sudah selesai men-setting semua, kita kan tinggal konfig ini ya, pengujian. Jadi pada langkah di sini kita pindahkan nih port yang di komputer ya. Ini kabel yang di komputer pindahkan ke port nomor 2 di MikroTik A ya, atau router A. Nah, bentar saya pindahkan terlebih dahulu. Nah, ingat router A itu yang mana ya, jangan sampai salah. Jadi kita perhatikan di sini di router A, lihat MAC address-nya ya. Router A itu 81. Selanjutnya pindahkan. Nah, saya sudah dipindahkan, pastiin juga lampu indikator kabelnya sudah connect ya. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian ya. Nah, di sini lakukan IP statik ya. Yang pertama PC router A ke internet. Nah, jadi dibuka ininya, network connection-nya, pengaturannya, pilih Windows plus R, ketikkan ncpa.cpl, klik OK.
Nah, ini ya, yang ini yang internet, kita klik, pilih properties ya. Nah, kemudian di ini IP versi 4 double klik. Nah, isi IP-nya berapa IP-nya? Nah, IP-nya tadi yang sesuai di soal itu ya. IP LAN client ini ya, jadi IP-nya 192.215 10 titik berapapun bisa, yang penting dalam range 2 sampai 254 ya. Nah, 192.168 titik, sorry, ini berapa tadi, kita cek 215 ya. 192.215. Di sini klik 10 ya, samain kayak gini 10 titik, jangan titik 2, inget ya, karena titik 2 ini digunakan untuk default gateway ya. Jadi bisa diisi dengan titik 3. Di tab isi lagi di sini 192.215 10. Nah, ini tadi gateway-nya masukin, gateway-nya itu titik 2 ya, masukin. Nah, di sini DNS-nya isi aja tadi yang ini ya. Nah, samain seperti ini. Nanti di komputer kalian silakan samain aja seperti ini. Kalau sudah klik oke, klik lagi oke. Nah, harusnya komputernya udah dapat internet nih ya. Nih, laptopnya udah dapat internet belum ya? Kita coba buka apa ya, youtube.com coba. Nah, ini laptop udah bisa connect ke internet ya. Nah, kemudian ini ya, router A udah dapat internet tadi. Kita kan tadi udah ngisi IP statik yang di sini ya. Kemudian coba buka Google atau buka YouTube, Facebook juga bisa ya, udah bisa internetan. Nah, tandain udah bisa. Nah, kemudian kita akan ngeblokir Linux ORG. Coba kita ngebuka situs di sini, Linux ORG. Nah, ini coba di sini. Nah, harusnya kalau blokirannya berhasil, nanti seperti ini ya. Linux ORG nanti muncul error forbidden. Nah, ini aksesnya denied ya tadi. Nah, oleh siapa adminnya? Tadi nama kita, sekolah ya. Harusnya seperti ini. Nah, karena ini belum berhasil, jadi kita ngeblokirnya pakai cara yang satunya ya. Nah, ini tadi di menu IP firewall NAT. Nah, ini yang redirect-nya dimatiin ya, dimatiin, biarin. Kemudian yang web proxy-nya di disable aja. Oke. Karena kita nggak menggunakan itu ya, karena sepertinya mikrotik yang kita gunakan belum support untuk ngeblokir sampai muncul tulisan error forbidden ya. Nah, kita blokirnya pakai cara yang kedua, yaitu melalui filter rule. Buka aja mikrotiknya yang router A ya. Pilih menu IP firewall. Nah, kemudian pilih menu filter rule. Nah, di sini kita pilih plus ya. Ini ditarik aja biar lebar. Nah, untuk chainnya pilih tetap di sini, tetap forward ya. Protokolnya diganti dengan TCP, 6 TCP. Nah, DST portnya karena kita akan ngeblokir situs Linux ORG, di sini ada security-nya, jadi kita HTTPS ya. HTTPS itu 443. Nah, kemudian setelah mengisi DST port, kita pilih menu action. Nah, ini diganti dengan drop ya. Ingat, actionnya drop. Nah, setelah itu kita pilih menu advanced ya. Nah, di sini ada yaitu konten. Konten itu diganti dengan linux.org. Nah, kalau sudah selesai klik apply, nanti sudah muncul. Nah, ini jangan langsung klik oke, kita komen dulu, klik komen. Ini tandain
blokir linux.org, klik OK. Klik OK. Jadi ini adalah untuk ngeblokir linux.org ya. Nah, di sini perhatikan di settingan tadi di sini Linux ada menu bagian ini bit dan paket. Kalau kita ngeblokirnya berhasil, nanti bit dan paketnya ini akan nambah ya. Jadi perhatikan, saya buka di sini Linux. Oh iya, jangan lupa historinya dihapus ya, history browsernya. Ctrl Shift Del. Nah, ini hapus aja semua ya. Hapus semua. Klik hapus. Nah, nanti setelah terhapus tinggal buka nih situs linux.org nya. Linux.org. Nanti ke blokir ya. Nah, ini nambah nih. Bitnya nambah, paketnya nambah ya. Coba kalau buka situs Facebook tadi atau buka situs detik.com bisa nggak? Oh, detik.com bisa, tapi Linux nggak bisa, berarti kita proses blokirnya udah berhasil. Nah, kita coba uji coba aja, kita ngeblokir situs detik.com tadi yang kita buka ini. Nah, kita ini aja di copy ini diganti dengan detik.com, komentarnya diganti ya dengan detik.com, klik OK. Nah, coba kita ngebuka situs detik.com, bisa nggak ya? Detik.com. Nah, masih bisa. Nah, kita tinggal hapus historinya. Hapus lagi historinya ya. Kalau gagal kita hapus history. Jadi situsnya itu nggak bakal kebuka ya. Nah, kita coba buka detik.com. Nah, nanti situsnya nggak kebuka ya. Kita coba yang Linux tadi. Nah, nanti ini akan muter aja ya, tapi bit dan paketnya akan nambah ya. Nih, kita detik yang di refresh detik nih, yang bawah nih ya, detik. Refresh. Kita detik. Nah, ini nambah tuh ya. Ulang lagi. Nanti nambah lagi ya. Jadi ini blokirnya udah berhasil. Nah, ini yang Linux juga belum kebuka. Nanti muncul seperti ini kalau ngeblokirnya berhasil. Situs ini tidak dapat dijangkau. Kemudian terekam di sini bit dan paketnya. Jadi kita sudah berhasil ngeblokir situs linux.org ya. Nah, tapi kan nggak muncul seperti ini ya, nggak muncul error forbidden, nggak apa-apa ya. Yang penting kita udah berhasil ngeblokir situs Linux. Kita juga tadi udah contoh ngeblokir situs detik ya. Nah, kita close aja ini. Nah, kemudian tes koneksi ke router ya. Tes koneksi ke router. Jadi laptop kita atau komputer kita buka CMD. Nah, ini tinggal ketik aja ke router ya. Nah, tadi yang router A itu ini ya, 192.215.10.2. Coba. Nah, ini udah berhasil ping ke router. Coba kita ping ke google.com. Nah, ini juga udah ping, bisa ya. Nah, kemudian di sini kita udah bisa ping ke router ya, yang laptop ini. Yang ini ya, yang langkah nomor 2 tadi. Yang ini udah berhasil. Sekarang kita coba nih yang dinamik ya, yang smartphone atau laptop dari router B itu ke internet. Jadi di HP-nya nanti koneksikan ke jaringan wireless ya yang sudah kita buat. Nah, kita hubungkan. Nah, pastikan sudah terhubung. Kita coba buka internet ya. Kita misalkan buka Google atau buka YouTube ya. Kita coba buka YouTube. Nah, ini udah bisa internetan ya. Tuh, udah bisa internetan. Nah, kemudian jangan dulu di
nonaktifkan di HP atau di laptopnya ya. Ini tandain udah bisa internet tadi. Nah, kemudian tes koneksinya ya. Ini udah dapat koneksi belum ya. Nah, tadi udah bisa ngebuka YouTube kan, berarti udah dapat koneksi internet ya yang di HP-nya. Berarti nanti di laptopnya atau di HP-nya, astagfirullahaladzim, cut. Nah, kemudian kita uji yaitu IP dinamik di sini. HP atau smartphone atau laptop bisa connect ke internet ya. Nah, kita coba HP atau laptopnya hubungkan ke jaringan wireless ya. Nah, itu harus terhubung ya. Pastiin di sini saya menggunakan HP ya. Kemudian cek IP-nya di HP-nya. Ya, di sini sudah sesuai karena di sini ada router tuh ya. Nah, kemudian kita coba buka internet, udah belum? Coba kita buka internet, udah bisa belum? Nah, ini bisa nih katanya, udah bisa membuka internet. Coba. Nah, ini udah bisa ngebuka YouTube ya, berarti udah bisa internetan ya. Nah, kemudian kita ini udah beres tadi, berarti IP dinamik udah bisa kita tandain ya. Nah, laptop ke internet atau HP ke internet juga udah bisa tandain. Nah, kemudian tes koneksi antar klien ya. Di komputer itu buka CMD. Nah, seperti ini ya. Nah, yang router ini coba ping ke google.com, bisa nggak? Bisa ya. Coba ping ke jaringannya sendiri, routernya sendiri, bisa belum? Bisa. Nah, sekarang coba yang di router B itu ping ke jaringan wireless ya. Karena di sini pengujian antar klien. Wireless itu di sini 192.115.20.2 ya. Coba 19 di CMD-nya ping 115.20.2. Nah, ini udah dapet ping nih ya. Komputernya itu udah dapet ping ke klien di jaringan router B. Nah, nanti di HP-nya dibuka, dihubungkan ke jaringan wireless, dibuka. Di sini saya menggunakan aplikasi ping ya, karena di HP. Nanti kalau menggunakan laptop silakan buka CMD di laptopnya ya. Nah, nanti coba ping ke google.com, bisa nggak? Ping. Nah, ini udah berhasil ya. Nah, coba kita diganti dengan ping ke jaringan dari routernya sendiri, yaitu 192.115 titik berapa tadi jaringan router B itu titik 20 titik 2 ya, ping. Nah, ini udah dapat ping. Nah, kemudian coba ping ke jaringan di router A. Nah, di HP-nya itu coba kita panggil IP-nya yang router B. Sorry, maksud saya IP dari router A 192.215.10.2. Tadi gateway-nya 2 ya. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi yang dicek pertama itu ping ke router A dari HP, berhasil. Coba ping ke google.com, bisa nggak? Nah, ini udah bisa. Nah, yang terakhir, jadi cek 3 kali ya. Ping ke jaringannya sendiri. Nah, ini udah bisa ya. Jadi seperti ini. Nah, tadi di sini kita udah selesai nih koneksi antar klien, tandain ya. Nah, kita udah berhasil nih melakukan pengujian semua perangkat. Jadi
Alhamdulillah kita udah bisa menyelesaikan ya. Jadi itu saja tutorial pembahasan dan penyelesaian soal uji kompetensi kalian paket 2 tahun 2024-2025. Kompetensi kaliannya teknik komputer dan jaringan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.